Bali itu dingin banget. Kita sudah mempercepat kedatangan bencana ini. Dilaporkan lebih dari ratusan kematian. Orang-orang tidur di trotoar dekat air mancur. Mengunjungi link.id/Monferna, penyimpangan yang mengubah sejarah kita. Dingin. Di Bali, sekarang lagi dingin banget. Ada yang ngerasain juga nggak? Mungkin itu yang Anda bilang ke teman Anda sambil teleponan di bawah selimut. Atau ketika Anda lagi scrolling TikTok, tapi Anda mikir, kok Bali yang katanya panas terik sepanjang tahun, tiba-tiba bikin kita ngerasa kayak lagi di Bandung ya? Wajar kalau Anda merasakan itu, karena saya juga ngerasain itu. Sampai pilek dan bindeng nih suaranya. Tapi sementara kita asik bingung soal dinginnya Bali, di Paris tanggal 23 Juni 2026, termometer menyentuh 44,3 derajat Celcius, rekor terpanas sejak 1947. Orang-orang tidur di trotoar dekat air mancur, rumah sakit kewalahan, nyerbu beli AC dan kipas angin di department store, sampai air sungai aja sampai terasa hangat. Dua realita yang kelihatannya bertolak belakang ini, tapi ternyata gejala keduanya muncul dari satu penyakit yang sama. Dan penyakit itu, kita yang ikut menciptakannya juga loh. Jadi, kita mulai dari sebuah fakta dulu yuk. Copernicus Climate Change Service atau Lembaga Pemantau Iklim Resmi Uni Eropa mencatatkan bahwa Eropa Barat mengalami gelombang panas paling awal dan paling intens dalam sejarah pencatatan modern sepanjang Mei hingga Juni 2026. Suhu harian rata-rata di Prancis Barat, Inggris, dan Wales mencapai lebih dari 10 derajat Celcius di atas normal. Dan tentu saja, ini tidak bisa dianggap anomali kecil. Ini sudah masuk ke penyimpangan yang mengubah sejarah kita. Nah, di sisi lain bumi, BMKG mencatatkan bahwa musim kemarau 2026 datang lebih awal dari normal. Sekitar 64,5% wilayah Indonesia itu diprediksi mengalami kondisi lebih kering dari biasanya. Ada juga karena angin monsun Australia yang aktif bawa udara lebih dingin dan kering ke Bali dan Nusa Tenggara. Jadi itulah dingin yang kita rasakan akhir-akhir ini. Jadi ini bukan dua kejadian yang kebetulan terjadi bersamaan. Ini dua ujung dari satu sistem iklim global yang sedang kehilangan keseimbangannya. Dan pertanyaan serunya, seberapa besar tangan manusia berkontribusi terhadap fenomena ini? Ada riset yang namanya World Weather Attribution. Ini merupakan konsorsium ilmuwan dari Swedia, Denmark, Amerika Serikat, Belanda, Irlandia, dan Inggris yang khusus untuk mengukur seberapa besar kontribusi manusia terhadap satu kejadian cuaca ekstrim tertentu. Mau tahu temuan mereka soal gelombang panas Eropa 2025 dan 2026? Ini data mengejutkannya. Tanpa emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, gelombang panas seperti yang terjadi di Inggris Juni tahun lalu hanya akan terjadi sekali dalam 50 tahun. Tapi dengan kenaikan suhu global 1,3 derajat Celcius yang sudah terjadi akibat aktivitas manusia, frekuensinya jadi setidaknya sekali per 5 tahun. Artinya, kita sudah mempercepat kedatangan bencana ini 10 kali lipat, dari 50 tahun menjadi sekali per 5 tahun. Mereka sekarang sudah bisa mengukur dengan presisi berapa persen sebuah bencana iklim disebabkan oleh manusia. Disiplin ilmunya disebut sebagai attribution science, dan hasilnya konsisten. Hampir semua gelombang panas ekstrim modern tidak mungkin terjadi atau tidak akan separah ini tanpa kontribusi manusia. Terus gimana dengan Indonesia? Data Monitoring Iklim Indonesia hingga Mei 2026 mencatatkan bahwa suhu udara tahun 2025 sudah 0,5 hingga 1 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu normal 3 dekade terakhir. Ini berarti meskipun Bali terasa dingin musiman, tren jangka panjangnya adalah kenaikan suhu yang konsisten dan tidak berhenti. Yang kita rasakan sebagai sejuk di hari ini ya, itu penyimpangan sementara di atas kurva yang terus menanjak. Kalau begitu, secara personal, mungkin kita akan mencari tahu siapa-siapa saja yang bertanggung jawab untuk hal ini. Nah, levelnya sekarang sudah level negara. Negara-negara yang paling bertanggung jawab atas emisi historis, itu ada Amerika Serikat, Eropa, Cina. Adalah negara yang paling banyak bakar bahan bakar fosil selama 2 abad di masa industrialisasi. Tapi negara yang paling awal kena dampaknya justru negara berkembang di kawasan tropis, seperti Bangladesh, Kepulauan Pasifik, dan juga Indonesia, dan Anda yang mendengar ini di rumah Anda.
Laporan dari sebuah jurnal mencatatkan bahwa paparan masyarakat terhadap gelombang panas meningkat rata-rata 57% pada dekade 2010-2019 dibandingkan dekade sebelumnya. Tapi sayangnya, laporan sekelas ini hampir tidak pernah dikutip dalam kebijakan domestik kita. Nah, balik ke Bali. Sekarang kita merasa Bali itu dingin banget. Sebenarnya ini merupakan gejala musim kemarau normal yang diperkuat monsun Australia. Tapi yang jarang disampaikan, di balik kesejukan musiman itu, suhu tahunan Bali itu terus merayap naik dan kekeringan yang mengikuti musim ini mengancam sumber air, pertanian, dan ekosistem lokal yang selama ini menghidupi warga. Ada yang bilang juga ini pengaruh El Nino. Bahkan ada yang bilang El Nino Godzilla, artinya El Nino yang gede banget. Nah, BMKG memprediksi El Nino dengan intensitas kuat berpeluang 62% pada 2026. El Nino memang adalah fenomena alam. Sayangnya yang bukan fenomena alam adalah intensitasnya yang makin parah. Tapi ngomongin Eropa yang lagi kepanasan, saya jadi bertanya juga, mengapa mereka yang tinggal di sana, yang notabene lebih maju, lebih kaya, lebih siap, lebih punya teknologi, justru lebih rentan terhadap gelombang panas dibandingkan kita yang memang tinggal di kawasan tropis ya? Jawabannya ada di arsitektur iklim dan infrastruktur kotanya. Eropa selama ribuan tahun punya variabilitas suhu yang relatif terkontrol. Rumah-rumah batu tua mereka tidak punya AC. Sistem metro bawah tanah mereka tidak dirancang untuk menyalurkan panas ekstrim. Gedung-gedung bersejarah mereka bagus-bagus, indah, tapi tidak dirancang untuk suhu 44 derajat Celcius. Ketika suhu melonjak ke angka yang sebelumnya hanya ada di Afrika, akhirnya sistem itu pun kolaps. Dilaporkan lebih dari ratusan kematian hanya dalam hitungan hari selama gelombang panas Juni 2026 ini. Pembangkit nuklir Prancis yang mensuplai listrik ke sebagian besar Eropa Barat terganggu karena air sungainya terlalu panas untuk mendinginkan reaktor. Nah, tapi pernah kepikiran nggak sih? Kenapa tempat yang dulunya dingin bisa tiba-tiba jadi panas? Dan kenapa Bali yang tropis justru makin sering terasa sejuk di musim kemarau? Jawabnya ada di ujung langit. Kak, bercanda ya. Jadi jawabnya ada di konsep yang disebut Polar Vortex Disruption dan Jet Stream Destabilization. Sederhananya begini, bumi itu punya sabuk angin raksasa di lapisan atas atmosfer yang mengatur di mana udara dingin tinggal dan di mana udara panas itu bergerak. Ketika suhu kutub naik lebih cepat dari biasanya, akibat mungkin lapisan es Arktik yang mencair, dan lainnya, sabuk angin itu melemah dan meler ke selatan. Akibatnya, udara panas dari Sahara itu bisa tiba-tiba merangsek masuk ke Eropa Tengah yang biasanya sejuk. Sementara di sisi lain, tekanan udara rendah yang terbentuk di Eropa itu justru memperkuat aliran udara dingin dari Australia menuju Bali dan Nusa Tenggara. Ini seperti mekanisme jungkat-jungkit atmosfer. Satu ujung memanas, ujung lainnya merasakan dingin yang kuat. Dan perubahan iklim yang dipicu manusia adalah yang membuat jungkat-jungkit itu semakin ekstrim dan makin nggak bisa diprediksi. Jadinya barat panas banget, timur dingin banget. Kita di Bali masih kerasa dinginnya, tapi untungnya masih dalam kapasitas sejuk. Dan sekarang kita tahu bahwa di balik kesejukan itu ada data yang tidak sesejuk perasaan kita. Ada tren suhu yang terus naik, ada kekeringan yang mengancam, ada sistem iklim global yang sedang berjuang menemukan keseimbangannya. Dan dalam proses ini banyak ada pengorbanan dari sisi manusia dan yang pastinya pengorbanan dari sisi alam. Tapi ada satu hal yang bisa Anda lakukan tanpa banyak pengorbanan, yaitu mengunjungi link.id/monferna untuk mendapatkan buku politik dan fotografi yang pernah saya buat. Silakan dinikmati jika sesuai dengan minat Anda. Saya Blikung Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran. Dingin.